Baik, untuk mengingatkan kembali kebijakan moneter Islam ini fokusnya sebenarnya hanya dua. Jadi yang diatur oleh Islam itu adalah jenis mata uangnya dan penggunaan mata uangnya. Kalau jenis mata uangnya benar, insya Allah moneter itu stabil. Kemudian yang kedua, tidak hanya jenis mata uangnya benar, yaitu dari emas dan perak atau dinar dan dirham, tetapi juga penggunaan uang itu juga harus benar. Walaupun pakai dinar dan dirham, tapi penggunaannya salah, maka itu akan menghancurkan moneter juga. Oleh karena itu, untuk jenis mata uang sudah kita selesaikan. Yang panjang itu memang penggunaan. Penggunaan itu yang dilarang kemarin ada 7 ya, yaitu ada aturan-aturan dalam jual beli mata uang atau SORF, ini sudah kita selesaikan. Kemudian adanya larangan riba, sudah kita bahas. Kemudian larangan kanzul mal, sudah kita bahas. Dan terakhir adalah larangan judi. Kenapa judi dilarang? Karena ada lagunya. Kemudian yang kelima, takdir, israf, tarif, dan takdir. Ini yang belum. Nah, kemarin terakhir kita sampai larangan judi, itu dari aspek pembahasan fakta-faktanya, pembahasan hukum-hukum, pandangan hukum syariatnya. Nah, sekarang sebagaimana yang kami janjikan minggu kemarin, kita melihat dampaknya terhadap ekonomi makro ya. Dampak terhadap ekonomi makro, tetapi memang judi ini nggak bisa jalan sendiri ya. Kalau ingin melihat perspektif ekonomi makro, dia harus jalan-jalan dengan riba. Kayaknya judi sama riba ini pasangan yang ideal. Ya kayak suami istri lah kira-kira gitu. Kalau dipisah susah dia. Jadi kalau digabung dia itu akan menjadi pasangan yang ideal untuk merusak ekonomi moneter ya. Jadi ini pasangan mungkin iblis laki-laki sama iblis perempuan kira-kira gitu. Jadi kalau digabung ini dahsyat. Padahal basis ekonomi kapitalis ya dua ini. Jadi yang menggerakkan ekonomi kapitalis ya kalau nggak riba ya judi. Nah ini kalau digabung kan mengerikan, mengerikan. Gabungan antara riba dan judi. Dalam Quran semuanya disebut sebagai ekonomi setan. Riba itu disebut sebagai ekonomi setan itu kan dalam Al-Baqarah 275 yang sering kita singgung ya. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Disebut setan kan itu. Ekonomi setan. Orang-orang yang mengambil riba atau yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran menderita penyakit gila. Jadi riba itu membuat ekonomi kesetanan dan orangnya seperti orang yang gila gitu. Penyebutannya keras banget Al-Quran. Judi juga begitu. Ayatnya kemarin Ali Imran 90 itu, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlamu kebalik wal angsobu wal azlamu rijun min amalis syaiton. Nah, setan juga. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu disebut setan lagi itu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khomer, kemudian judi. Nah, kemudian apa? Uh, uh, mengabdi kepada berhala, kemudian mengundi nasib, itu adalah perbuatan bagian dari perbuatan-perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhi perbuatan itu. Nah, sekarang kita tunjukkan bagaimana riba dan judi ini kita kombinasikan. Jadi bagaimana dampak riba dan judi
dalam perspektif ekonomi makro. Ini dasar betul ini. Nah, siap-siap yang nggak kuat, mungkin ada kelainan jantung, bisa harus siap-siap karena ini berat sekali materinya. Biasa bahasa-bahasa retorika. Nah, untuk mengetahui dampak buruk dari riba dan judi, memang kita harus berangkat dari memahami ekonomi yang sehat. Ini berkali-kali kita sampaikan. Karena ini ngaji, jadi kurikulumnya loncat sana, loncat sini, santai aja. Yang penting paham. Nggak kayak kuliah, ini pengajian. Jadi santai, yang penting paham, dan kita mendapat ilmu yang banyak. Ekonomi yang sehat itu seperti manusia, seperti tubuh manusia. Ini dua kaki, ekonomi dua kaki untuk memudahkan saja. Jadi inti ekonomi yang sehat itu sebenarnya hanya dilihat dari aliran darah lancar. Seperti manusia, pokoknya kalau manusia aliran darah itu lancar, sehat gitu. Naik ke atas lancar, turun ke bawah lancar, sehat. Di dalam jantung juga lancar. Kemarin sahabat saya baru saja meninggal dunia. Itu karena apa? Aliran darahnya terhenti, tapi terhentinya memang di jantung. Ya sudah. Hanya gara-gara main pingpong aja, selesai main pingpong langsung jatuh, bawa rumah sakit sudah wassalam. Cepat sekali itu. Kenapa? Karena tertutup, set gitu langsung meninggal. Jantung koroner itu, mengerikan itu. Ekonomi juga sama. Ekonomi yang disebut sehat itu kalau aliran darahnya lancar. Nah, yang disebut aliran darah itu adalah mata uang. Jadi kalau mata uang itu lancar ke atas, lancar ke bawah, itu sehat. Nah, bagaimana penjelasannya? Ini sebenarnya yang menjelaskan adalah teori-teori ekonomi. Jadi ekonomi sehat itu kalau dilihat uang yang di atas dengan uang yang di bawah itu sama. Itu yang namanya keseimbangan ekonomi nasional. Oleh karena itu yang disebut tidak sehat ya rumusnya sederhana saja. Tinggal lebih besar atau lebih kecil. Kalau sama itu diganti lebih besar itu sakit, diganti lebih kecil juga sakit. Jadi yang disebut sehat itu kalau rumusnya ya agregat demand sama dengan agregat supply. Sudah orang ekonomi mesti pegangannya cuma itu aja. Jadi kalau penawaran agregat sama dengan permintaan agregat itu sehat. Itu namanya keseimbangan nasional. Nah, yang disebut sakit itu salah satu besar atau salah satu kecil pasti sakit. Contohnya apa? Misalnya saja seperti sekarang yang terjadi, kenapa ekonomi Indonesia disebut resesi? Ekonomi Indonesia disebut resesi itu karena apa? Karena permintaan lebih kecil daripada penawaran. Jadi sekarang banyak orang-orang jualan itu nggak laku. Karena pandemi ini kan banyak yang ditawarkan itu nggak ada yang membeli. Warung-warung dibuka nggak ada yang beli. Sudah dibuka lewat jam 7 malam harus ditutup. Kasihan lagi gitu. Sudahlah yang membeli sedikit, ketika mulai rame, ya namanya orang jualan makanan itu kan ya di atas jam 7. Begitu jam 7 ditutup, ya sudah. Itu namanya apa? Pasti akan menimbulkan keguncangan ekonomi. Pasti itu. Karena apa? Penawaran-penawaran tidak ada yang membeli. Itu namanya supply, agregat supply lebih besar daripada agregat demand. Itu pasti menimbulkan kelesuan ekonomi atau resesi ekonomi. Itu disebabkan oleh apa? Karena penawaran lebih besar daripada permintaan. Saya ini membaca sekilas saja situasi Jogja. Jadi ketika semua aktivitas ekonomi kan tidak jalan. Jualan nasi nggak laku, nanti hotel-hotel juga nggak laku, transportasi nggak laku, kampus-kampus tutup, sekolahan tutup, itu nanti dampaknya penjual-penjual di sekolah juga tutup, kos-kosan tutup, semuanya itu mengalami pelambatan, penurunan. Nah, itu berarti apa? Penawaran lebih besar daripada permintaan. Itu pasti sakit. Itu yang disebut resesi, pelambatan ekonomi,
Dan dampaknya apa? Pengangguran meningkat. Pengangguran akan meningkat. Sebaliknya apa? Sebaliknya kalau permintaan lebih tinggi daripada penawaran, itu menimbulkan inflasi. Jadi kalau uang beredar lebih cepat, lebih besar daripada penawaran, ya jelas yang namanya pembeli lebih banyak, sementara barangnya sedikit, ya mesti semua pedagang akan menaikkan barangnya. Kalau saya punya handphone ini handphone antik, karena pemiliknya adalah orang antik. Kalau banyak yang minat ya nggak mungkin. Saya buka 1 juta mau ya enggak lah. 2 juta mau enggak ya. 3, 4, 5 naik terus itu kalau permintaan lebih tinggi daripada penawaran. Itu yang namanya inflasi. Oleh karena itu yang harus dipertahankan oleh ekonom itu adalah keseimbangan ekonomi. Nah, kalau keseimbangan ekonomi terjadi, itu ekonominya sehat. Itu yang disebut keadilan ekonomi. Ini dalam buku saya selalu saya sebut keadilan ekonomi. Tapi misi ekonomi kan dua, misi sistem ekonomi dua, yaitu menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi. Kalau cuma adil tapi sejahteraannya nggak naik-naik ya bikin lesu juga gitu. Nah, bagaimana agar kesejahteraan itu naik? Fokusnya pada apa? Pada sektor perusahaan. Kata Adam Smith, fokus kepada akumulasi kapital. Fokus pada akumulasi kapital. Maksudnya apa? Jangan sampai ada uang yang didapatkan oleh rumah tangga ini, baik dari sewa, upah maupun bunga ini, ada yang disimpan di rumah. Ini sudah kita bahas dalam larangan Kanzul Mal kemarin. Jadi kenapa Kanzul Mal itu sangat dilarang? Supaya apa? Tidak ada uang yang berhenti. Kalau ada uang yang berhenti, pasti akan mengakibatkan apa? Keseimbangan ekonomi akan tergoncang. Dalam Islam itu juga dilarang. Maka harus disalurkan kepada perusahaan. Jadi misalnya gajinya 5 juta, konsumsinya cuma 3 juta. Yang 2 juta jangan disimpan di rumah. Harus diinvestasikan kepada perusahaan. Itu nasihatnya Adam Smith begitu. Supaya jumlah uang di atas sama di bawah terus seimbang. Kalau coba bayangkan, kalau pendapatan itu misalnya totalnya itu 100 triliun, di mana semuanya yang disebut marginal propensity to save ya, marginal propensity to save atau kecenderungan untuk menabungnya katakanlah seluruh Indonesia 20%. Kalau pendapatan 100 triliun itu berarti 20% kan disimpan. Kalau disimpannya di rumah, berarti agregat demand lebih kecil daripada agregat supply. Bahaya itu. Menimbulkan resesi itu pasti. Oleh karena itu harus yang 20% tadi harus disuntikkan. Makanya di dalam teori ekonomi makro yang namanya tabungan itu adalah kebocoran. Berarti yang ditakuti dari ekonomi sehat itu apa? Bocor, bocor, bocor. Yang paling ditakuti kalau ada kebocoran. Maknanya kalau ada kebocoran itu pasti menimbulkan keguncangan ekonomi. Kebocoran awalnya disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh orang suka menabung di rumah. Tidak mau terinvestasikan. Maka kata Adam Smith, kalau semua tabungan yang bocor itu disuntikkan, makanya lawan dari bocor itu injection. Bocor itu leakage, suntikan itu injection. Nah, injection itu dalam bentuk investasi. Kalau itu diinvestasikan ke swasta, maka swasta akan mendapatkan suntian, mendapat darah segar. Produksi bisa dinaikkan. Nah, kalau produksi bisa terus dinaikkan, itu pasti akan menyerap tenaga kerja. Tenaga kerja itu kan bertambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Nah, kalau jumlah penduduk naik, kemudian terserap, maka pendapatan itu naik. Kalau pendapatan naik, kesejahteraan juga naik. Itu kunci kesejahteraan.
Maka itu dirumuskan oleh Jean Baptiste C dengan hukum C atau C's law. Bunyinya supply creates its own demand. Penawaran selalu menghasilkan permintaannya sendiri. Jadi nggak usah khawatir. Berapapun barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, terus saja dihasilkan. Pasti ada yang membeli. Selama tidak bocor. Selama tidak bocor. Jumlah uang di atas sama di bawah itu sama, maka berapapun barang dijual kan ada yang membeli. Kalau yang membeli tidak rumah tangga ya perusahaan. Kalau 4 sektor ekonomi terbuka nanti ditambahi belanja negara, terus ditambahi belanjanya orang luar negeri. Maka Keynes merumuskan pendapatan nasional itu persamaannya 4 variabel, yaitu belanja rumah tangga, belanja swasta, kemudian belanja negara, government expenditure, kemudian belanjanya orang luar negeri. Jadi ekspor kurangi impor. Atau ekspor neto. Ekspor neto itu belanjanya orang lagi, tapi harus dikurangi dengan impornya. Itu total pendapatan nasional. Itu tetap akan terjaga dengan baik kalau apa? Kalau tidak ada kebocoran. Kalaupun ada bocor, yaitu ditabung, harus disuntikkan investasi. Nah, sampai di sini kan beres itu. Terus masalahnya apa sekarang? Masalahnya itu ternyata ada teguran dari Quran. Jadi Quran mengatakan secara sederhana. Tadi ayat pertama kan dalam Al-Baqarah 275 itu alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran menderita penyakit jiwa. Itu dalam bahasa ekonomi, riba itu menimbulkan orang tidak bisa berdiri, maknanya apa? Menimbulkan kegoncangan ekonomi. Ekonomi apa? Ekonomi setan yang membuat orang gila semuanya. Terus penyebabnya apa? Nah, hebatnya Quran itu sederhana bahasanya, tapi kalau dipandang pakai kacamata ekonomi itu dahsyat betul itu. Penyebabnya apa? Satu kalimat, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Ya Allah, luar biasa Quran itu. Hanya menyebut dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Hal itu disebabkan karena jual beli sama dengan riba. Gara-gara mengatakan jual beli sama dengan riba, hancur semua ekonomi. Penjelasannya gimana? Ini agak susah memang. Ini yang menjelaskan harus orang ekonomi. Jadi yang disebut aktivitas ekonomi dan bisnis, sederhananya apa? Aktivitas ekonomi dan bisnis itu aktivitas untuk menghasilkan keuntungan, menghasilkan uang. Kayak Master Crab itu loh. Uang. Jadi kalau ada aktivitas atau usaha yang tidak menghasilkan uang, itu bukan aktivitas bisnis. Itu aktivitas sosial itu, kerja bakti. Oleh karena itu perusahaan menghasilkan barang dan jasa untuk menghasilkan apa? Laba. Yang beli siapa perusahaan? Uangnya dari mana? Menyewakan lahan dapat uang sewa. Menyewakan tenaga dapat upah. Menyewakan uang dapat bunga. Nah, ini yang diabadikan dalam ayat kedua tadi. Bukan ayat kedua ya, kalimat kedua. Zalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Hal itu gara-gara mereka mengatakan jual beli untuk mendapatkan laba itu sama dengan utang piutang untuk mendapatkan bunga. Sama itu kata orang ekonomi. Nah, satu-satunya teori yang masih tegas mengatakan itu beda ya tinggal Quran. Kalimat ketiga mengatakan wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli menghasilkan laba dan mengharamkan riba, yaitu bunga ini. Itu dilarang oleh Allah. Makanya ancamannya kan nggak main-main. Faman ja'ahu ma'izotum mir rabbi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Barang siapa yang sudah tahu larangan dari Tuhannya kemudian mau berhenti dari mengambil riba, maka
baginya yang sudah lampau dimaafkan oleh Allah. Tapi yang masih nekat, masih ngeyel, nggak mau berhenti dari mengambil riba, ancamannya nggak main-main. Wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang terus ngeyel, menolak haramnya riba, faulaika ashabun nar. Mereka adalah penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalam. Masya Allah. Nauzubillah. Kok bisa loh, saya dulu itu baca ayat ini itu nggak bisa mengerti. Kok bisa sampai ancamannya masuk neraka selama-lamanya. Ini kalau nggak dijelaskan secara ekonomi makro, memang nggak kelihatan. Ulama dulu cuma mengatakan, kenapa riba itu dosanya lebih besar daripada zina. Lewat hadisnya kan ada, dirhamur riba, kata Nabi ya, dirhamur riba, yakulhur rojulu, wa huwa ya'lamu asyaddu min sitatin wa salasina zanzatan. Itu kata Nabi begitu kan. Satu dirham yang dimakan oleh seseorang, satu dirham yang diambil oleh seseorang dari riba, wa huwa ya'lamu, dan dia tahu bahwa itu riba, asyaddu min sitatin wa salasina zanzatan. Dosanya lebih berat daripada 36 kali berzina. Satu dirham itu sekarang cuma 70.000. Kok dosanya bisa lebih berat dari 36 kali berzina? Padahal sekali berzina kan bisa 80 juta. Mahal kan? Kalau artis kan mahal. Ternyata ulama menjelaskan karena zina itu kalau dilanggar dampaknya itu personal. Kalau zina itu dilakukan, dampaknya itu pada individu. Tapi kalau riba dilakukan, dampaknya itu bersifat makro. Riba itu kalau dilanggar menghancurkan ekonomi makro. Maksudnya yang orang baik-baik, yang bisnisnya baik-baik ikut hancur juga. Nah, perjalanannya gimana? Begitu bunga itu dibolehkan, coba kita lihat. Akhirnya muncul pasar keuangan kan. Nah, perkembangannya gimana? Ada pasar keuangan level 1, yaitu munculnya lembaga perbankan. Ini kayaknya belum terlalu kelihatannya. Ingat, musuh utama ekonomi sehat adalah bocor, bocor, bocor. Nah, ini belum nampak kebocorannya. Kenapa? Ini justru fungsinya menampung kebocoran. Daripada disimpan di rumah, masukkan ke bank, kemudian bisa fokus kepada perusahaan. Agar perusahaan terus bisa meningkatkan barang dan jasa supaya kesejahteraannya naik. Oke, sampai di sini kayaknya bagus ya. Ingat ukurannya apa? Belum ada kebocoran. Nah, kayaknya ini bagi orang kapitalis belum puas. Ini baru main-main bunga kan? Ingat, kombinasinya akan dahsyat kalau menikah dengan judi. Mohon maaf ya kalau namanya kebetulan sama dengan artis ya. Ya, judi menikah dengan riba. Ada ya. Hasilnya apa? Nah, menghasilkan pasar keuangan tahap 2, yaitu apa? Memunculkan pasar modal. Ini masih kita lihat, aliran uang masih naik ke atas semua. Dari rumah tangga dimasukkan ke bank, dari rumah tangga beli saham. Semua mengabdi kepada perusahaan agar tumbuh. Kalau didukung bank dan pasar modal, pertumbuhan semakin meroket, semakin naik. Nah, ini masih bagus ya. Oke. Karena kalau pasar modalnya masih primer, jual belinya masih dalam skema IPO ya, initial public offering, berarti apa? Saham yang dijual oleh perusahaan, ini kan perusahaan itu menerbitkan saham-saham yang membeli rumah tangga. Berarti begitu saham dilemparkan melalui IPO itu, semua duit masuk ke atas.
Semua uang masuk ke atas. Nah, ini masih sehat. Sampai di sini masih sehat. Karena masih jual beli primer. Ini sudah kita jelaskan semua ya kemarin. Yang nggak ikut minggu kemarin ya agak bingung ya, nggak apa-apa. Nanti pegangan meja aja kalau bingung. Jadi kalau masih pasar primer, kelihatan skemanya masih bagus, masih bagus. Belum menimbulkan gonjang-ganjing langit kelap-kelap. Belum menimbulkan kegoncangan ekonomi. Oke. Tapi keserakan tidak berhenti sampai di situ. Setan itu pinter yang ngajari manusia itu. Kalau cuma beli saham itu untuk mendapatkan dividen, lama bos, lama. Dividen itu dibagi setahun sekali. Coba kalau ada orang beli saham ya, 1 juta lembar saham, harganya 10.000 per lembar. Berarti dia mengeluarkan 10 miliar. 10 miliar itu nanti dapat dividen. Kapan? Setahun. Akhir tahun baru ada pembagian dividen. Kan lama itu. Nah, setannya nggak mau diem. Agak kreatif dikit gitu loh. Masa pegang saham 10 miliar cuma nunggu dividen. Nah, namanya dividen itu kemungkinan dapat, kemungkinan tidak. Karena basisnya bagi hasil dividen. Nah, kemudian terus didesak, muncul kreasi baru, yaitu apa? Nah, muncullah pasar sekunder. Pasar sekunder itu apa? Jual beli saham-saham second atau obligasi-obligasi second. Hari ini beli 10 miliar, dapat 1 juta lembar saham, besok sudah bisa nongkrong. Lihat naik turunnya harga saham kita gitu. Nah, apa yang harus kita pelototi? Kalau hari ini kita beli per lembar 10.000, besok sudah naik jadi 10.100, kita jual, bayangin 1 juta lembar kita jual, dapat 100 rupiah per lembar itu sudah 100 juta. Cuma sehari dapat 100 juta, apa enggak menggiurkan? Itu namanya transaksi di pasar sekunder. 100 juta itu namanya apa? Capital gain. Capital gain. Dapat untung 100 juta. Transaksi pasar sekunder itu uangnya lari kemana? Nah, ternyata tidak naik ke atas. Hati-hati, tidak naik ke atas. Dia nunggu lagi nanti kalau harga saham turun. Kalau harga saham turun, dia borong lagi. Setelah borong, nanti lihat kalau harga sahamnya naik, dia jual lagi. Kalau nanti turun, borong lagi. Nanti kalau naik, jual lagi. Nah, duit mulai berputar-putar di lantai bursa untuk main-main apa? Untuk dapat capital gain. Bukan hanya sekedar dapat bunga atau dividen. Kalau obligasi itu dapat bunga, kalau saham dapat dividen. Tapi kalau obligasi maupun saham itu dimain-mainin, jadi surat utang maupun saham kalau dimain-mainin, itu bisa dapat capital gain. Nah, dengan cara apa? Kemarin sudah kita bahas. Ada short sale, ada trading on margin, ada option, macam-macam kan? Itu yang sudah kita bahas minggu kemarin. Ternyata untuk mendapatkan apa? Capital gain. Kemarin nggak kelihatan kalau hanya ditinjau dari sisi fikih. Ternyata dari sisi ekonomi makro ini menimbulkan apa? Bocor. Nah, tidak naik ke atas kan? Sampai di sini ternyata tidak puas. Masih ada rekayasa yang ini baru pasar keuangan level 3 kan? Tidak puas. Ada rekayasa pasar keuangan tahap 4. Nah, ini yang paling canggih yaitu apa? Munculnya pasar derivatif. Ini penggelembungan makin gede. Nah, pasar derivatif itu kayak apa? Ini agak susah ya dipahamkan.
Maka hari ini saya beri tambahan bagaimana pasar derivatif itu diurutkan mulai dari ini, dari lembaga perbankan, pasar modal, pasar sekunder, pasar derivatif. Ini di buku saya ada yang jilid 2. Silakan dibaca ya, saya tidak minta untuk membeli, dibaca aja. Nanti dikira mengiklan. Coba kita lihat secara sederhana saja, aktivitas pasar derivatif itu urutannya gimana? Penggabungan antara riba dan judi. Oke. Misalnya ya, urutannya ya. Misalnya ada sebuah perusahaan pengembang, perusahaan properti, ingin membangun perumahan di kawasan tertentu. Namun karena tidak memiliki dana cash yang cukup, maka perusahaan tersebut akan mengajukan pembiayaan kepada bank untuk membangun perumahan rakyat misalnya. Tapi nanti akan dijual dengan skema KPR, kredit perumahan rakyat, KPR. Jarang ada pengembang punya duit. Dia akan mengandalkan pembiayaan dari bank. Oke, nanti dijualnya, biasanya modalnya itu cuma lahan ya. Lahan nanti digambar, kemudian sudah ditawarkan kemana-mana. Siapa yang mau beli, silakan mau beli, KPR, KPR, KPR. Kalau sudah ada yang setuju beli, yang ngurusi semuanya bank. Pengembang tinggal nongkrong aja. Jadi yang membuat analisis itu bank, kelayakan bank, pokoknya semua rumus-rumus bank dijalankan. Ini sebenarnya layak dikasih kredit apa enggak, serahkan aja sama bank. Enak, pengembang itu enak. Kalau sudah di ACC bank, tinggal dibangun. Siapa yang membiayai? Yang membiayai adalah perbankan. Jadi kalau sudah kerjasama dengan bank, maka perusahaan pengembang tersebut akan menawarkan perumahan itu kepada masyarakat secara kredit. Oke. Terus ceritanya bagaimana? Sampai di sini cukup? Enggak. Belum kelihatan ya transaksi derivatifnya. Jika perumahannya telah dibeli secara kredit, maka perusahaan pengembang perumahan tersebut punya apa? Punya dua, yaitu apa? Memiliki hak tagih dan bunga dari para pembeli. Hak tagih dan bunga. Berarti hak tagih dan bunga itu disebut apa? Surat utang. Surat utang. Bagi kita surat utang ya sudah biasalah gitu. Tapi bagi orang kapitalis ini berharga. Ini berharga, surat utang. Kenapa ada hak tagih dan bunga? Untuk menilai berharga logikanya gimana? Sederhana saja. Misalnya saja ada rumah dibangun, kalau biaya semuanya yang dibiayai bank itu berapa? Untuk sampai jadi itu kan misalnya 200 juta. Sampai jadi tipe 36 plus tanahnya 200 juta. Itu kan nilai realnya ya, nilai real, aset realnya perumahan itu kan 200 juta. Kalau dijual secara kredit, kan nggak mungkin 200 juta. Dijual secara kredit itu menjadi 300 juta misalnya. Atau bahkan bisa langsung 2 kali lipat, 400 juta. Kalau 10%, 10 tahun saja sudah 400 juta. Rata-rata perumahan kan lama, 10 tahun misalnya. Ambil saja bunga flat yang paling rendah 10% per tahun. Ini flat ya, bukan nggak ada sebenarnya bank hitungannya flat, mesti bunga majemuk. Dulu sudah kita bahas. Kalau pakai bunga majemuk mungkin bisa 500 juta. Oke, sekarang bayangkan saja kredit rumah 10 tahun. Ingat, nilai realnya, aset realnya 200 juta. Selama 10 tahun itu menjadi 500 juta.
Oke. Berarti bunganya berapa? Bunganya kan 300 juta. Nah, ini bernilai nih. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk surat utang. Dia punya hak tagih kepada nasabah, kemudian nilai bunganya berapa? 300 juta. Bagi perusahaan menunggu selesainya kredit, terserah ini mau perusahaan pengembang atau bank, menunggu selesainya kredit 10 tahun itu terlalu lama. Apalagi kalau ada resiko macet. Nah, ini menimbulkan kreativitas. Yaitu apa? Ternyata surat utang tadi bisa disekuritisasi gitu loh. Untuk dijual di pasar modal. Jadi hak tagih dan bunga tadi itu bisa disekuritisasi. Ini untuk memudahkan ya. Tadi berarti nilainya berapa? 500 juta tapi kan 10 tahun. Kelamaan itu, kelamaan. Ini surat utang ini terutama yang nanti kalau banknya itu punya banyak surat utang, itu kan bisa dikumpul-kumpulin yang punya jatuh tempo sama. Punya jatuh tempo sama dikumpul-kumpulin, kemudian disekuritisasi. Untuk apa sih kok disekuritisasi? Nah, sekuritas ini acuannya apa? Underlying assets-nya itu apa? Sekali lagi, hak tagih dan bunga. Hak tagih dan bunga. Tadi berapa nilainya? 500 juta. Itu satu surat utang, 500 juta. Berarti bunganya sendiri sudah 300 juta, tapi 10 tahun kan? Nah, ini kalau dijual, itu bisa laku ternyata. Tapi harganya tentu saja tidak 500 juta. Tidak 500 juta. Kalau mau jual ini, harganya berapa? Ya, demi mendapatkan uang cash, misalnya saya jual berapa? Katakanlah selisih 10 juta saja. Ini kalau Anda bayar cash, mau nggak? 490 juta. Nanti Anda dapatnya kan 500 juta. Tapi 10 tahun. Kalau kamu mau bayar cash, 490 juta, mau nggak? Tapi kali berapa rumah loh itu. Jangan lihat 10 jutanya. Kali berapa rumah. Oh, mau. Langsung dibayar 400 juta. 490 juta. Ini kan dapat cash. Perusahaan tadi, apakah itu pengembang yang menanggung ataukah banknya yang menjual hak tagih tadi, surat utang tadi. Laku nggak? Laku. Nah, ini harus dibantu dengan lembaga apa? Sertifikasi yang memberikan penilaian, lembaga penilaian bukan sertifikat, lembaga penilai. Asal nanti dikasih rating ya, mungkin ratingnya A. Wah, ini berarti sekuritas ini sehat, aman, tentram, nyaman. Pokoknya kalau di rating A misalnya, langsung laku keras itu. Oke, kalau sudah laku, yang beli untuk apa coba sekarang pertanyaannya? Pembeli itu untuk apa? Beli apa? Sekuritas tadi. Ada yang tahu? Jawabannya mudah. Beli untuk dijual lagi. Dijual lagi. Berarti ini sudah turunan kedua. Daya tariknya apa? Nah, sekarang sudah hak tagih dan margin bunga. Dia kemarin beli apa? 490. Oke lah, dia tawarkan lagi 480, ada yang mau enggak? Dan tingkatan kedua ini masih ada peluang dapat capital gain. Namanya sekuritas itu kan tergantung opini. Mungkin nilainya bisa naik, bisa turun. Ini main judinya di situ. Tidak hanya selisih bunga, tapi ada
nilai-nilai spekulasinya itu pasti ada. Jadi menjual itu tidak hanya harapannya mendapatkan bunga, tetapi juga nilainya bisa berubah. Mungkin bisa di atas 500 juta. Itu namanya capital gain. Ini untung-untungannya jelas ada. Mungkin yang tertera nilai utangnya dijual 480, tapi bisa laku. Misalnya 510, bisa juga. Itu namanya capital gain. Nah, inilah perpaduan antara riba dengan judinya di situ. Terus yang membeli untuk apa? Pertanyaan, yang beli untuk apa coba? Dari penjelasan di atas, kita dapat memahami bahwa hak tagih dan bunga dalam bentuk surat utang dari perusahaan perumahan kepada kreditur rumah dapat dianggap derivatif pertama. Selanjutnya, ketika surat utang itu disekuritisasi, dijual di pasar modal, kemudian dibeli, itu namanya turunan kedua. Selesai sampai di situ? Enggak. Ternyata dijual lagi. Jadi yang dibeli disekuritisasi lagi, dijual lagi, sehingga apa? Menjadi turunan ketiga. Dapat margin bunga dengan capital gain. Terus turunan ketiga ini dibeli untuk apa? Jadi skema turunan ketiga itu sama dengan turunan kedua, yaitu untuk mendapatkan margin bunga yang lebih tinggi dan untuk mendapatkan capital gain. Untuk apa? Dijual lagi sampai turunan keempat. Ada yang membeli, dijual lagi turunan kelima. Ada yang membeli, dijual lagi. Coba bayangkan, underlying asetnya itu cuma 200 juta, itu turunan-turunannya bisa menggelembung, menggelembung, menggelembung. Makanya dalam krisis subprime mortgage itu hitungannya sebenarnya nilai aset real rumahnya itu cuma 13,4 miliar US dollar. Tapi penggelembungannya bisa sampai 630 miliar US dollar. Itu sudah 7 turunan itu. Ini sebenarnya kalau dalam bahasa matematika disebut skema Ponzi. Itu skema Ponzi. Murni skema Ponzi. Dan menurut hitungan pakar matematika, skema Ponzi pasti runtuh di level 7. Turunan ke-7, nanti begitu turunan ke-8 pasti miskin. Pasti ambiar itu. Dan semua yang bisnis yang main skema Ponzi, yang disebut apa investasi-investasi bodong itu, yang kemarin banyak yang mohon maaf ya banyak yang ditangkap polisi itu bertahannya mesti sampai 7 turunan. Masih bisa ngasih imbal. Padahal sebenarnya nggak ada bisnis realnya. Itu cuma main-main tadi kan, cuma main-main selisih bunga sama apa? Capital gain. Jadi beli untuk dijual lagi, beli untuk dijual lagi. Yang bayar itu di ujungnya itu cuma bayar berapa coba? Itu pun kalau yang kredit bayarnya lancar. Ini kalau di buku saya tunjukkan kenapa ambiar itu karena subprime mortgage. Subprime mortgage itu sebenarnya apa? Orang yang tidak layak mendapat kredit rumah. Jadi di Amerika itu orang yang boleh kredit rumah itu harus prime mortgage. Jadi yang gajinya di atas, ya kalau di sana ada skornya memang, ada skornya. Skor 600 ke atas itu boleh. Skor 600 ke bawah tidak boleh. Itu namanya subprime mortgage, itu yang nggak boleh. Tapi mereka pakai skema apa? Skema, nah ini penjelasannya lebih panjang lagi. Jadi skema 228 istilahnya. 2 tahun pertama mereka itu dapat setengah kredit. Jadi misalnya kredit rumah itu 200 juta, nanti dianggap 100 juta saja. Dalam 2 tahun pertama dia bisa nyicil normal. Nanti tahun ketiga langsung begitu dinaikkan pasti akan
timbul gagal bayar. Nah, gagal bayar itu menimbulkan macet. Yang paling bahaya dalam skema Ponzi itu kepanikan. Kalau sudah panik, semua yang pegang sekuritas-sekuritas tadi pasti rame-rame akan menjual obligasinya, surat-surat utangnya atau sekuritasnya itu. Dan pasti menimbulkan apa? Harganya pasti ambiar, nggak ada nilainya. Dan itu kalau digambar kayak gini ya. Nah, tadi sampai di sini, ini menggelembungnya itu makin besar, pasti ada titik di mana apa? Meledak. Meledak itu. Ini ngerinya, kalau sudah meledak itu, semuanya hancur kan? Semuanya hancur. Itu yang disebut krisis ekonomi. Nah, bagaimana selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.